Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Alexandra dengan NIM 7423520240007 dari 24 Hatian 1 dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi dan dosen pengampu yaitu Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI. Adapun judul materi yakni pluralisme hukum di Indonesia, peran hukum internasional terhadap masyarakat adat Papua. Judul ini menggambarkan bagaimana beragam sistem hukum yang hidup di Indonesia, yaitu hukum nasional, hukum adat, dan hukum internasional, berinteraksi dalam konteks masyarakat adat Papua. Kata pluralisme hukum menunjukkan bahwa suatu negara tidak hanya berlaku satu sistem hukum, tetapi ada banyak norma yang hidup dan saling mempengaruhi. Sementara itu, peran hukum internasional merujuk pada standar-standar global seperti Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNDRIP yang dapat menjadi rujukan bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. Adapun isu, peristiwa, atau kasus yang akan ditampilkan untuk menjelaskan relevansi judul, yakni kita bisa mengambil contoh isu yang ada pada video tersebut atau pengelolaan tanah adat dan hak ulayat di Papua, khususnya terkait pengelolaan hutan adat, pengembangan proyek ekonomi dan infrastruktur, serta konflik mengenai izin-izin usaha yang masuk ke wilayah adat tanpa dialog yang memadai dengan masyarakat lokal. Salah satu isu penting yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara peta administrasi negara dengan peta wilayah adat. Banyak masyarakat adat Papua yang menganggap wilayah hutan, sungai, dan tanah tertentu sebagai bagian dari identitas leluhur mereka. Namun, dalam praktik, wilayah tersebut kadang masuk ke dalam area konsesi untuk perkebunan, pertambangan, atau proyek pembangunan. Pendekatan hukum nasional kadang menekankan aspek administrasi formal, sementara masyarakat adat mengutamakan nilai-nilai kekerabatan, spiritualitas, dan hubungan budaya dengan tanah. Isu ini tidak menyalahkan pihak manapun, akan tetapi menggambarkan ketegangan alami antara dua cara pandang yang berbeda terhadap tanah dan sumber daya. Adapun analisis konsep dan tanggapan netral, yakni yang pertama pluralisme hukum. Pluralisme hukum berarti pengakuan bahwa di Indonesia hidup banyak sistem aturan, hukum negara yang dituangkan dalam undang-undang, hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, hukum internasional yang memberi standar global tentang hak asasi dan perlindungan kelompok minoritas. Di Papua, pluralisme hukum tampak sangat jelas. Masyarakat adat memiliki sistem adatnya sendiri dalam menentukan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa, dan tata kelola sumber daya alam. Sementara negara memiliki mekanisme hukum formal seperti sertifikat lahan, izin usaha, dan regulasi tata ruang. Tantangan muncul ketika ketiga sistem hukum ini bersinggungan. Disinilah pentingnya pendekatan dialogis dan saling menghormati. Adapun peran hukum internasional. Hukum internasional khususnya UNDRIP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimana menekankan hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya hak untuk dilibatkan melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC sebelum proyek pembangunan dilakukan. Adapun prinsip-prinsip ini tidak bertujuan mencampuri urusan negara, tetapi menjadi panduan etis agar hak masyarakat adat di seluruh dunia dihormati. Adapun pendapat netral dan logis mengenai ini, yakni pendekatan paling konstruktif bukanlah mempertentangkan hukum nasional, adat, dan internasional, tetapi menyelaraskan ketiganya, yang dimana negara perlu memastikan bahwa pembangunan berjalan tetapi tetap menjaga martabat masyarakat adat.
Sebaliknya, masyarakat adat juga mendapat ruang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menerima dampak pembangunan yang lebih adil. Yang adapun poin mengapa kasus ini relevan dengan judul yang saya ambil, yakni isu tanah adat Papua adalah contoh paling nyata bagaimana pluralisme hukum bekerja dalam praktik, yang dimana di satu sisi ada hukum adat yang mengikat secara sosial dan spiritual, dan di sisi lain ada hukum negara yang mengatur secara administratif. Dan di atasnya, hukum internasional menyediakan standar moral dan prinsip perlindungan. Kasus ini memperlihatkan bahwa tanpa pemahaman pluralisme hukum, kebijakan yang baik pun bisa berdampak negatif karena mengabaikan cara hidup dan nilai masyarakat adat. Dengan memahami interaksi ketiga sistem hukum tersebut, kita dapat melihat bagaimana mekanisme perlindungan yang lebih adil itu dapat dibangun. Adapun dampak yang bisa diambil oleh masyarakat terkait video yang saya reaksikan ini, yakni dampak positifnya itu pemberdayaan masyarakat adat. Masyarakat semakin memahami hak mereka baik dalam hukum adat nasional maupun internasional. Transparansi dalam pembangunan, yang dimana proses pembangunan yang melibatkan masyarakat adat itu dapat menghasilkan kebijakan yang lebih diterima. Adapun penguatan identitas budaya, pengakuan hukum internasional memberi ruang lebih besar untuk melestarikan adat dan budaya lokal. Adapun dampak tantangan potensi perbedaan tafsir hukum, yang dimana perbedaan antara hukum adat dan hukum negara bisa menimbulkan kebingungan, ketimpangan informasi. Tidak semua masyarakat adat memahami dokumen hukum atau regulasi modern, sehingga perlu pendampingan, yang dimana risiko konflik kepentingan ketika sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi, tekanan terhadap wilayah adat semakin besar. Dari sini, penting bagi masyarakat untuk terus terlibat, mendapatkan edukasi hukum, dan memperkuat posisi tawar dalam dialog pembangunan. Adapun penutup dan kesimpulannya serta pesan moral, yakni pluralisme hukum di Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat adat Papua, bukanlah tantangan yang harus dihindari, tetapi potensi yang harus dirawat. Keberadaan hukum adat adalah kekayaan bangsa, hukum nasional menjaga kepastian, dan hukum internasional memberikan panduan etis terhadap penghormatan hak asasi. Adapun ajakannya, yakni mari kita dukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada martabat manusia. Pahami dan hormati keberagaman sistem hukum yang hidup, serta libatkan masyarakat adat sebagai mitra sejajar dalam setiap kebijakan. Adapun pesan moralnya, yakni sebuah bangsa yang besar bukan hanya yang membangun gedung-gedung yang tinggi, tetapi yang mampu menjaga akar budayanya, yang dimana menghargai keberagaman dan mengutamakan keadilan bagi setiap warganya, termasuk masyarakat adat yang telah menjaga tanah ini jauh sebelum negara berdiri. Untuk lebih jelasnya, bisa ditonton melalui video yang ada di atas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.